Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak bertemu dengan Bapak Ahmad Muzakir, Bapak guru PAI SMP ya kelas 9. Kita akan membahas bab 3 ya, beriman kepada hari akhir. Oke, peta konsepnya beriman kepada hari akhir, pengertian ya, kemudian ada pengertian hari akhir, pembagian hari akhir, pengertian iman kepada hari akhir, kemudian dalil-dalil tentang datangnya hari akhir, hikmah beriman pada hari akhir, perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur, tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau dengan hari kiamat. Ya. Pengertian hari akhir. Hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah. Manusia, matahari, bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Apa yang Allah ciptakan tanpa terkecuali semuanya akan hancur. Akan berakhir, itu namanya hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima, ya. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat Allah. Tiga, iman kepada kitab. Lima, empat, iman kepada Rasul. Lima, iman kepada hari akhir. Enam, iman kepada qada dan qadar ya. Umat Islam harus yakin dan percaya hari itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam harus percaya tentang hari akhir. Semua yang Allah ciptakan akan berakhir. Ya, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ini adalah surat Al-Infitor ayat 1 sampai 5, kemudian Al-Waqiah 4 sampai 6, Al-Hajj ayat 7, kemudian Al-Qasas ayat 88. Ya. Ini semuanya tentang hari akhir, kan ada Al-Zalzalah, ada Al-Qari'ah, itu sama juga ya. Yang pertama surat Al-Infitor ayat 1 sampai 5, kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samaa'u fatarat wa idal kawakibu tatarat wa idal biharu fujjirat wa idal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Yang artinya apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, ini kiamat ya. Dan apabila lautan dijadikan meluap, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan. Ya. Baiklah, selanjutnya Al-Waqiah ayat 4 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Idza rujjatil ardu rujja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Yang artinya apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang bertebaran. Hari kiamat ya. Masya Allah. Kemudian Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Kemudian Al-Qasas, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini yang terakhir ya. Shadaqallahul adim. Artinya segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah binasa. Ya, tidak ada satupun, termasuk malaikat pun. Hanya Allah yang akan tersisa.
Pembagian hari akhir, hari kiamat atau hari akhir terbagi menjadi dua, yaitu ada kiamat sugro dan kubro. Jadi kiamat itu ada dua ya, ada kiamat sugro dan kubro. Kiamat sugro ya, adalah rusaknya benda atau makhluk tertentu. Jadi rusaknya benda atau makhluk tertentu. Contohnya orang yang meninggal, gunung meletus, tsunami, longsor, gitu ya. Bencana-bencana alam yang lainnya. Ini adalah kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro, yaitu adalah hancurnya alam semesta beserta isi-isinya. Semua yang Allah ciptakan hancur semuanya tanpa terkecuali. Tadi di dalam ayat Quran sebelumnya sampaikan berterbangan ya, debu yang berterbangan saking hancur-hancurnya. Innalillah ya. Tanda-tanda kiamat sugro. Ya, kiamat sugro diantaranya satu, kemungkaran terus merajalela. Kalau kita misalkan lihat minuman keras merajalela, kemudian hal-hal ada pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, itu kan kemungkaran. Terus merajalela itu tanda ciri-ciri kiamat sugro. Kemudian perzinaan telah terjadi di mana-mana, tidak menjadi hal yang tabu. Jadi nges biasa lah cenah jinatin masya Allah innalillahi wa inna ilaihi. Ini adalah tanda-tanda kiamat sugro. Yang ketiga, jika budak melahirkan tuannya. Jadi ada pembantu yang hamilnya dihamili oleh tuannya, ya. Itu ciri kiamat sugro. Banyaknya perbuatan durhaka anak kepada orang tuanya. Adiknya, kalian sebagai anak, siswa, kalian memiliki orang tua, jangan sampai durhaka kepada orang tua. Karena ridho Allah itu berada di ridho orang tua, dan murka Allah itu berada di murka orang tuanya. Seakan-akan orang tua adalah budak dan hamba sahaya. Jadi jangan sampai disamakan ya. Kalian misalkan sengaja nggak mau nyuci, nggak mau apapun, biar aku mamah sadayana, biarkan sama orang tua semuanya. Padahal kalian mampu. Ya, jangan sampai ada dalam pikiran itu menjadikan orang tua itu adalah budak atau hamba sahaya. Ketika kita bisa meringankan beban orang tua, maka bantulah. Kemudian ini adalah tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat besar, tadi sugro itu kecil, ini kubro itu besar. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Ya, terbit dari barat. Yang kedua, keluarnya Dajjal, pendusta dan penipu ulung yang membuat kerusakan di muka bumi. Dajjal ya. Pada suatu saat itu Dajjal tuh keluar. Ya, semoga kita terhindarlah dari Dajjal tersebut ya. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini Ya'juj Ma'juj itu ya, dalam kisah itu mirip seperti monyet, tapi makannya rakus sama sekali, rakus itu. Kalau kita misalkan makan satu piring, dia bisa nyampe 10 piring, saking rakusnya. Sampai ketika Ya'juj Ma'juj itu keluar semua, keluar ya, udah keluar, manusia itu dalam keadaan kelaparan, kehausan, wah banyak sekali yang meninggal. Kenapa? Karena minuman dan makanannya itu dimakan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menjadikan manusia rajin dan taat beribadah. Karena hidup dunia ini adalah sementara. Pasti akan ada hari akhir. Maka dia akan rajin dan taat beribadah. Yang kedua, mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku yang buruk. Ketika dia beriman kepada hari akhir, pasti dia akan berpikir ulang ketika mau melakukan perilaku buruk. Ketika mau mencuri, dia berpikir, aduh, ini bisa pertanggungjawaban. Maka dia tidak melakukan hal tersebut. Maka dia akan terus mendorong ya untuk berperilaku yang baik. Yang ketiga, mendorong manusia untuk waspada dan berhati-hati. Kita bisa memilih-memilah yang mana yang baik, mana yang buruk.
Oke, yang terakhir, perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Mawas diri atau introspeksi diri berarti mencoba bercermin dari segala hal yang telah dilakukan dan terjadi pada diri seorang. Ketika kita sudah melakukan hal yang buruk, jangan sampai kita terulang lagi masuk ke dalam jurang yang sama. Malah kita harus introspeksi, jangan sampai melakukan hal buruk lagi. Ya, misalkan kita jalan ya, di jalan itu misalkan ada ranjau ya, misalkan ada lubang atau sejenisnya ya. Ketika pertama kita jalan, kita masuk ke lubang tersebut. Kalau kita berintrospeksi diri, ketika kita jalan kepada jalan yang ada lubangnya itu, pasti kita akan menghindari karena kita sudah menginjak pertama. Jadi kejadian pertama itu menjadi pelajaran lah untuk kita, jangan sampai terulang lagi gitu. Oke, baiklah, pembahasan bab 3 ya tentang iman pada hari akhir telah selesai. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.